مالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمة بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أستاذ حبيب عبد الرحمن. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح أغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تصرح لي صدري لأمري وتمشي في قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهمني بهم ياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر وشر لذي شر من إنس وجن بفضلك
بحسن الخواتيم وبالرحمة بدار الحكمة عليهم من المولى وتسليم ورضوان استجب إلهي الأنبياء والملائكة ليأجد لنا بالإجابة. الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرات جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان، ثم إلى حضرة سلمان محمد بن عيسى المهاجر الكبير المقدر محمد بن علي عبد الرحمن السكوف، ثم إلى حضرة جميع مشايخنا في الدين، جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، نوينا تعلم تعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حضرة النبي الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah yang kedua untuk guru kita bersama yang baru saja dikuburkan dan di syukur Yaqub. Allah ampuni dosanya, Allah Amin ya Rabb. Tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perbanyak dari anak turunannya, dari murid-muridnya, dari pecintanya, kaum salihin, Amin. kaum ikhlas mukhlisin yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti dan menjalankan jejak estafet beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال itu almarhum orang luar biasa. Di beberapa tahun yang lalu rutin memang ke tempat saya. Gak ada hajat, gak ada apa. Saya lagi tidur pagi biasa. Jadwal tidur saya kadang pagi. Gitu. Pagi datang kadang jam 9, jam 10. Gitu. Kadang orang nggak tahu bahwa beliau seorang ulama besar kayak Syukur Yaqub. Dari rumahnya di Pondok Labu, bukan yang di Tanah Abang, yang dari Pondok Labu itu naik gojek. Beliau naik gojek ke rumah saya untuk rutin, Masya Allah. Kadang namanya saya lagi tidur, dibangunin sama Muhammad Ghazali. Ketika itu Muhammad Ghazali belum berangkat ke Tarim, baru Umar Bagis yang berangkat. Dia Umar Ghazali yang nemenin ngopinya kayak Syukur Yaqub. Saya ya kan namanya baru bangun tidur, ya kan Bang Acong wudhu dulu, sikat gigi dulu, untuk kaget siapa dia? Ini Kiai. Syukur Yaqub ya.
Buru-buru saya langsung dari tempat tidur saya. Rutin. Itu masih betul-betul sehat ya. Masih aktif. Isi di Kuitang. Itu banyak kenangannya saya. Jadi banyak bahkan pertama kali orang yang menjemput saya seorang dokter, beliau. Padahal saya belum dokter kali itu. Saya jadi malu. Kiai Syakuri aku menyatakan dokter Kiai Haji Khairul Hidayat. Allahu Akbar. Jadi pecut akhirnya buat saya. Pecut. Allahu Akbar, dokter. Saya belum dokter. Bagaimana ceritanya untuk merealisasikan ucapan beliau? Itu bertaufik. Jadi ada semangat. Jadi itu dibalik ucapan beliau, Doktor Kiai Haji Khairul Hidayat, itu pecut buat saya. Akhirnya, bismillah. Gitu. Jadi beliau banyak sekali dekat dengan ustaz-ustaz muda, ulama-ulama muda. Sangat dekat. Selain dekat dengan yang tua, beliau sangat dekat dengan yang muda. Beliau dekat dengan Mu'allim Syafi'i Adzami. Beliau dekat dengan sepuh-sepuhnya ulama-ulama Betawi. Gitu. Dan beliau diantara dari tahun 60, 70, itu 60, 70, 80 yang memang menghiasi dakwah Jakarta dan sekitarnya. Kiai Syakuri Ya'qub, Kiai Abdullah Syafi'i, ya kan? Kemudian Al-Jufri, Syekh Al-Jufri, Idrus Jamal Lail dulu pada zamannya. Sekarang masih ada tetap. Itu beliau yang banyak menghiasi dakwah sana sini. Masya Allah. Allah kasih umur panjang pada beliau. Dan mudah-mudahan kita sebagai murid-murid pecinta beliau bisa mengikuti jejak beliau. Dan beliau walaupun ulama besar tetap ikut ngaji. Ketika itu ulama-ulama Jakarta mengadakan pengajian, beliau ikut ngaji dan duduk sebagaimana layaknya. Ketika pengajian Mu'allim Syafi'i Adzami itu di rumah, dari sekda atau Fauzi sampai wakil sampai gubernur, ketika gubernur Mu'allim sudah meninggal dunia, itu Kiai Syakuri aku duduk ikut ngaji. Ya, kan berapa banyak orang sekarang kalau udah jadi ulama besar ngaji, jaga wibawa, image jaim. Ini seorang alim besar, ulama besar. Ngaji di situ yang ngajar kayak Saifuddin Amsir. Datang tetap Kiai Syakuri Ya'qub. Padahal generasi antara Kiai Syakuri Ya'qub dengan Kiai Saifuddin Amsir antara orang tua dengan anak. Jauh antara orang tua dengan anak. Tetap dia ikut ngaji. Kadang dekat saya di sebelah sana. Kadang dekat saya, kadang di belakang saya. Masya Allah. Itu lihat seorang ulama besar. Kalau misalnya ada orang baru jadi ustaz doang nggak mau ngaji, tukang kibul namanya, tukang kibul. Untung sih nggak saya namain tukang sate, gitu. Untung saya nggak namain tukang sate. Ini alim besar dan sudah sangat terkenal. Dulu di tahun 60-70 ya Pak Amir, siapa yang nggak tahu radio Cendrawasih, ya kan? Kemudian di tahun 80-an, radio 80-90-an, Radio Ros. Radio Kayu Manis, Kiai Hasyim Adnan. Itu cok kali cok, cocok. Itu Kiai Hasyim Adnan. Radio Kayu Manis. Ini Radio Ros yang ada di Habib Ali, mana? Habib Ali bin Abdurrahman. Rumahnya di mana? Tebet ya itu. Ya, Ros, Radio Ros sedang luar biasa. Di mana dulu orang-orang Jakarta yang punya televisi hanya orang kaya, itu radio seperti radio Cendrawasih, radio Asy-Syafi'iyah sudah membumi dengan dakwahnya. Nah itu diantaranya suara-suara Kiai Syakuri Ya'qub. Dulu ada di Tanah Abang itu Sahibul Qisah. Itu dia, ya kan? Satu hari pada waktunya gitu kan cerita kalau malam Jumat. Itu sezaman, dan Kiai Syakuri Ya'qub itu umurnya panjang, alhamdulillah. Ya, jadi Betawi Jakarta duka. Ya, Jakarta duka nih.
lebih duka daripada kereta api Bekasi. Ya, lebih duka daripada kereta api Bekasi. Lebih duka daripada jamaah haji yang dapat banyak musibah yang dalam perjalanan, yang di Mekah, dalam perjalanan di sana. Karena ini meninggalnya seorang ulama. Ya, meninggalnya seorang ulama, alim, betul-betul. Masih ada Umar, itu beliau ke Syakur Yaqub sangat dekat dengan Umar, anak saya Umar dekat betul, sangat dekat, dan ke seluruh anak-anak saya sangat dekat, termasuk sama Balkis, karena Balkis kan perempuan masih kecil ya dekat, udah gede beda gitu. Jadi banyak anak-anak kecil saya tuh, anak-anak saya ketika kecil dekat dengan beliau, masya Allah, open orangnya. Saya nggak keburu untuk nyolatin, lagi ada di luar daerah tadi, masya Allah. Tapi tetap doa sampai gak doa? Sampai. Nah, kajian kita sekarang. Kemarin kita diajarkan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika Madinah dalam keadaan paceklik, apa kata beliau? Lihatlah kuburan Rasulullah. Cuma disuruh lihat doang oleh Sayyidatuna Aisyah. Betul gak? Pak Jufri masih ingat Pak Jufri? Ingat, masya Allah. Jadi Sayyidatuna Aisyah cuma bilang, lihat kubur Rasulullah Muhammad. Unduru ila qabri Rasulillah. Coba lihat kubur baginda Rasulullah Muhammad. Enggak lama tuh hujan di kota Al-Madinah. Nah, bagaimana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di sini dikatakan As-Sayyidatu Aisyatu wa mawqifuha min qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah dan kedudukannya di kubur baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana kedudukannya Sayyidatuna Aisyah? Itu kan sebenarnya Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar itu kan rumahnya Sayyidatuna Aisyah, kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Beliau mempersiapkan diri agar beliau dekat dengan Rasulullah dan bapaknya Sayyidina Abu Bakar, bapaknya Sayyidina Rasul, suaminya. Jadi agar nyambung kuburannya dengan Sayyidatuna Aisyah. Ya kan? Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah. Tatkala Sayyidina Umar dalam keadaan sakaratul maut, beliau berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, minta sama Aisyah, Ummul Mukminin, agar kuburan aku di sisi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar." Ini perkara berat. Datang anak dari Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah Ummul Mukminin, bapakku dalam keadaan sekarat." Ya terus gimana? Minta agar dikuburkan di sisi bapak engkau, di sisi Rasul dan bapak engkau. Padahal di situ udah diniatkan kuburan Sayyidatuna Aisyah. Emang punyanya, emang rumahnya. Gak kecewa beliau, ya udah, ambil untuk bapak engkau, masya Allah. Tuh lihat, ambil untuk bapak engkau. Masih ada satu lagi tuh. Di situ kan seharusnya ada cukup 4 kuburan. Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah seharusnya. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa Sayyidina Umar lah yang berada di sisi Sayyidina Abu Bakar. Ada satu lagi di situ. Itu dipersiapkan untuk Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nanti Nabi Allah Isa dikuburkan di sisi Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Nabi Allah Isa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam gitu. Bakal dikuburkan di situ. Di samping Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya bisa diambil kemaslahatan. Andaikan Sayyidatuna Aisyah kuburannya di situ, nanti istri-istri yang lain kan bakal punya perasaan. Waduh, enak sekali nih dengan Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati. Sayyidina Umar minta di situ. Dan Sayyidina Umar apakah minta sekonyong-konyong? Enggak. Bisikan langsung dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Akhirnya kan Sayyidatuna Aisyah kuburannya di mana? Bersama dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Kumpul di situ. Di situ ada Sayyidatuna Fatimah, saat sisinya. Di situ ada putri-putri Sayyidina Rasul, ada bibi-bibi Sayyidina Rasul, ada Sayyidina Abbas. Itu Masya Allah, itu Masya Allah.
dibagi al-gharqad. Amma qaulu ba'dihim, sebahagian ucapan mereka. Ini sebagian ucapan mereka bagaimana nih? Bi anna hadzal athar mawqufun ala Aisyah wa hiya sahabiyatun. Ini kan ucapan kembali kepada Sayyidatuna Aisyah, bukan Rasulullah. Betul gak? Yang berkata, lihatlah ke kubur Rasulullah. Itu hadis gak? Itu ucapan Sayyidatuna Aisyah, bukan ucapan Rasulullah kan? Kan Rasulullah sudah meninggal. Lihat ke kubur Rasulullah Muhammad. Namanya asar. Asar. Jadi apa yang telah dikatakan oleh sahabat diantaranya namanya asar. Jadi kalau yang disebut dengan hadis, apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, yang ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah namanya hadis. Tapi kalau yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah namanya hadis. Pada dari Rasulullah namanya hadis, itu ucapan dari keluarga para sahabat dan ulama namanya ucapan magalah namanya. Wa amila sahab wa hiya sahabiyatun, Sayyidatuna Aisyah sahabat. Jelas. Bukan sekedar sahabat, bahkan istri baginda Rasulullah. Ya, kedudukan istri baginda Rasulullah lebih istimewa daripada segala-galanya. Betul kan? Kedudukan istri baginda Rasulullah, keluarga itu lebih segala-galanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya Allah, sampaikan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad dan keluarganya. Otomatis di situ Sayyidatuna Aisyah, istrinya. Siapa sih yang disebut dengan alun Nabi, keluarganya Nabi? Istri dan anak-anaknya. Itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Wa amalu sahabati laisa bihujjatin. Ada orang mengatakan kan amalan sahabat bukan hujjah, bukan dalil. Waduh. Ini namanya orang kan ucapan Sayyidatuna Aisyah bukan dalil. Kalau dalil Al-Qur'an dan hadis. Ini kan ucapan Aisyah katanya. Dijawab oleh Sayyid Muhammad. Di zaman beliau banyak sekali pendapat-pendapat yang keliru tentang Sayyidatuna Aisyah. Bahkan kalau misalnya ada yang menamakan putrinya Aisyah namanya, banyak orang membencinya. Padahal itu adalah istri Rasulullah, dan Rasulullah meninggal dunia persis di paha Sayyidatuna Aisyah. Meninggalnya baginda Rasulullah di paha Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jawabannya bagaimana? Huwa annahu wa in kana ra'yan li Aisyah radhiyallahu anha. Benar. Walaupun ini adalah pendapat Sayyidatuna Aisyah. Kan yang menyatakan lihatlah ke kubur Rasulullah, yang menyatakan seperti itu siapa? Sayyidatuna Aisyah. Benar. Ini ucapan Sayyidatuna Aisyah. Ucapan Sayyidatuna Aisyah enggak sekuat ucapan Allah dan ucapan Rasulullah. Benar, saya bilang. Ucapan Sayyidatuna Aisyah enggak sekuat dengan ucapan Allah dan Rasulullah. Betul enggak? Jelas itu benar, itu enggak ada bedanya, enggak ada orang yang berpendapat lain. Illa annaha radhiyallahu anha ma'rufatun bi ghazalatil ilmi. Sayyidatuna Aisyah sangat terkenal dengan keluasan ilmu. Sayyidatuna Aisyah dikatakan Sayyid Muhammad sangat terkenal dengan keluasan ilmu. Di usia 17 tahun, para sahabat ketika kebingungan berbicara tentang hukum, mereka datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Padahal di situ ada sahabat besar. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hukum gitu. Dan dijadikan sumber hukum. Dan ini di zaman para sahabat besar, di mana Sayyidatuna Aisyah mampu untuk menjawab problematika permasalahan umat kala itu. Wa fa'alat dzalika fil madinati baina ulama'i sahabati, dan beliau melakukan seperti itu di Madinah di antara kalangan sahabat, ulama sahabatnya Rasulullah. Enggak ada yang berbeda dari ucapan Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah menyatakan
Coba kalian lihat ke kubur Rasulullah. Ada gak sahabat yang menyangkal hal itu? Ada gak semua sahabat atau sahabat-sahabat besar ada gak yang menyangkal? Malah ngikutin ucapan Sayyidatuna Aisyah. Malah mengikutin ucapan Sayyidatuna Aisyah. Kalau sahabat besar mengikuti Sayyidatuna Aisyah, semua para sahabat mengikuti Sayyidatuna Aisyah, ini lebih dalil daripada dalil namanya. Kalau pendapat Al-Imam Syafi'i dijadikan dalil, bagaimana ini adalah Sayyidatuna Aisyah? Ini saya mau ngasih pemahaman kepada kepala jamaah, jamaah, paham gak nih? Kalau pendapat Sayyidina Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dijadikan dalil, bagaimana ini adalah pendapat Sayyidatuna Aisyah? Kalau pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendapat Al-Imam Al-Ghazali, pendapat Al-Imam Abdul Hasan Al-Syadzili dijadikan dalil, apalagi ini Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah Muhammad. Bisa dipahami gak jemaah? Ini untuk kita terbuka wawasan dan wacana kita. Kalau ulama besar kita jadikan dalil, ini istri Rasulullah, bagaimana sih ente sama istri Rasulullah? Ibaratnya, andaikan Sayyidatuna Aisyah enggak pinter banget, andaikan Sayyidatuna Aisyah enggak pinter banget, cuma beliau siapa? Istri Rasulullah, apalagi beliau sangat pintar, mujtahidah pada zamannya, dan zamannya itu adalah zaman sahabat, enggak tanggung-tanggung. Bahkan sahabat pun bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, menyatakan bahwa secara keilmuan para sahabat pun mengakuinya. Nah, wa yakfina min hadhil qissati, cukup dah dengan sejarah seperti ini. Enggak usah pakai kita buka panjang lebar siapa Sayyidatuna Aisyah. Ya kan? Dengan keluasan ilmunya cukup dijadikan bahwa beliau adalah sumber hukum. Annaha dalilun ala anna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ta'lam. Bahwa Sayyidatuna Aisyah adalah dalil kuat, bahwa kisah ini adalah dalil kuat bahwa Sayyidatuna Aisyah beliau sangat mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zala ba'da wafatihi rahiman wa syafi'an ummati. Sayyidatuna Aisyah sangat mengenal bahwa Rasulullah peninggalnya Rasulullah sangat santun, sayang kepada umatnya. Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia sangat santun dan sayang kepada umatnya. Makanya ketika umat melihat kuburnya Rasulullah, Allah turunin rahmat. Dan ini terjadi, bukan main-mainan turun air hujan dari atas langit ke bumi, main-mainan enggak? Dan ini terjadi ribuan tahun, sudah 1400 tahun orang yang bertawasul. Lewat ucapan Sayyidatuna Aisyah semuanya mujarab. Paham enggak jemaah? Bisa enggak mengungkapkan hal seperti ini di hadapan orang-orang benci kepada Sayyidatuna Aisyah? Ya, orang-orang benci kepada keluarga Rasulullah, bisa gak memahami seperti ini? Sebelum kita memahami untuk orang lain, memberikan pemahaman kepada orang lain, bagaimana kita bisa paham dulu? Paham, betul-betul maksimal pemahaman kita untuk kita bisa transfer keilmuan kepada yang lain. Soalnya ini perkara rumit nih. Berapa banyak orang kurang ajar kepada istri dan keluarga Rasulullah, banyak kurang ajar. Dengan menyebut nama Aisyah aja itu kurang ajar. Gitu. Apalagi dinyanyi-nyanyiin. Kan kemarin ada nyanyian kan? Aisyah ini dan ini apa itu? Apa nyanyian? Isabella. Apa? Aduh. Aisyah. Ya pokoknya ada yang seperti itu. Ada lagi kemarin Fatimah nyanyi haula wala, tanpa kita sadari kita ngikut lagi. Itu dangdut koplo itu. Ya, astagfirullah. Ada lagi itu apa Fatimah janda kembang, astagfirullah. Tanpa kita pahami, asik lagi kita joget. Itu nyindir kepada Sayyidatuna Fatimah dengan kata-kata Fatimah janda kembang. La haula wala quwwata illa billah. Kita muslim paham dong. Jangan cuma sekedar kita nyanyi kita tanpa memahami makna yang terkandung dalam nyanyian tersebut. Gitu. Jangan seperti itu. Ini istri Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna man zara wa istajfa'a bihi syafa'alah, bahwa orang yang ziarah kepada Rasulullah dan minta syafaat kepada Rasulullah, Rasulullah bakal memberikan syafaat. So lihat, orang yang ziarah ke Rasulullah, minta syafaat ke Rasulullah, Rasulullah kasih. Jadi Rasulullah tergantung umatnya. Makanya kalau misalnya banyak umatnya lupa sama Rasulullah, Rasulullah juga lupa. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani, dalam sabda Rasulullah ada, barang siapa orang berhaji, seperti zaman-zaman sekarang orang udah pada mulai haji. Man hajja wa lam yazurni, tapi dia tidak berziarah kepadaku, dalam sabda Rasulullah, faqad jafani, berarti sungguh dia telah melupakan aku. Lucu, orang haji, orang umrah nggak mau ziarah ke Rasulullah. Orang udah ada di Mekah nggak mau ke Madinah. Kenapa? Ngapain sih ke Madinah? Pahala di Mekah lebih besar, pahala di Masjidil Haram lebih besar daripada Masjid Nabawi. Betul, cuma permasalahannya di situ ada baginda Rasulullah Muhammad. Kita tahu Masjidil Haram dari siapa? Kita tahu Ka'bah dari siapa? Kita tahu Allah bahkan sekalipun dari siapa? Dari Nabi, dari Rasulullah Muhammad. Rasulullah lebih istimewa daripada Ka'bah, jamaah. Biar jamaah tahu, Rasulullah lebih istimewa daripada Ka'bah. Rasulullah lebih istimewa daripada Masjidil Haram. Gitu. Marah. Oh iya jelas, apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus betul-betul dipahami jamaah sekalian. Gitu, banyak ucapan-ucapan yang nyindir. Ngapain sih ziarah-ziarah ke Rasul, ngapain, bid'ah, syirik, astagfirullahaladzim. Itu Rasulullah yang bersabda. Gitu. Jadi silahkan mereka berkata, tapi harus ada dalil. Ketika mereka mengatakan ngapain, itu pernah nggak Rasulullah berkata seperti itu? Yang ada dalam sabda Rasulullah, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Orang yang berangkat haji tapi dia melupakan aku, sungguh dia nggak mau ziarah kepadaku, sungguh dia sudah melupakan aku. Wa anna man zarahu wastashfa'a bihi syafa'alah. Barang siapa yang berziarah kepada Rasulullah dan minta syafaat kepada Rasulullah, Rasulullah bakal berikan syafaat kepada dia. Kama fa'alat ummul mu'minin, sebagaimana dilakukan oleh ummul mu'minin Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah itu kan mengambil syafaat, minta syafaat kepada Rasulullah. Pertama, agar kaum muslimin yang ada di Madinah juga dapat syafaat dari Rasulullah dengan turunnya air hujan. Dan di sini dikatakan walaysa wa min qabil syirki, dan ini bukan perbuatan syirik. Masa ngeliat kubur Rasulullah syirik? Walaysa wa min qabil syirki, dan ini bukan perbuatan syirik. Apakah ada orang ngeliat kubur Rasulullah kemudian disebut dengan syirik? Orang ziarah ke kubur Rasulullah kemudian disebut syirik? Jauh dari kata-kata syirik. Tahu gak syirik? Syirik menduakan Allah, menyembah selain Allah, syirik. Masa orang ziarah ke kubur Rasulullah disebut dengan syirik? Jangan pegang kubur Rasulullah, ya astagfirullahaladzim. Jangan pegang. Siapa lagi yang megang kubur Rasulullah? Itu bukan kubur Rasulullah yang ada di jari jemari itu. Kubur Rasulullah yang sesungguhnya ada di dalamnya. Di dalam itu semuanya, di dalam dan di dalamnya lagi kuburan baginda Rasulullah. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kuburan baginda Rasulullah dimodif ulang, jadi diperkuat sampai bahkan di Sultan Timur Leng, di Sultan Timur itu dikuatkan tuh dengan baja sekitar kubur Rasulullah. Sekira-kira nggak ada orang yang bisa mengambil jasad baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman para sahabat betul kubur Rasulullah, para sahabat ngelihat kubur Rasulullah langsung. Demikian zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali. Peninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan zaman Umar bin Abdul Aziz, itu diantaranya Umayyah. Nah di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lah dibuat benteng kuburan baginda Rasulullah. Untuk menjaga, maksudnya untuk menjaga. Karena Islam sudah mulai menyebar ke berbagai macam lapisan dunia ketika itu. Dan itu bukan perkara syirik. Au min wasail syirki, atau perantaran syirik. Syirik bukan, perantaran syirik juga bukan, enggak ada. Orang ziarah Rasulullah enggak ada yang dibilang syirik. Sebagaimana orang ziarah ke waliullah enggak ada yang disebut dengan syirik. Enggak ada. Atau menjurus syirik nih, enggak ada. Kan ada orang bilang, betul nih,
Ziarah ke wali bukan syirik, tapi menjurus syirik. Apanya menjurus syirik? Orang ziarah sebagaimana dilakukan Rasulullah. Ketika misalnya datang, misalnya ada ucapan Salamullah ya sadah, misal, atau langsung baca doa, atau tawasul di situ. Tawasul sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad dengan dalil yang banyak sekali. Kok orang menjalankan sunnah Rasulullah disebut dengan syirik? Ya kan? Itu menjalankan tradisi ziarah itu bukan syirik, bukan perkara bid'ah, sunnatul Rasul Muhammad. Kalau Sayyidatuna Fatimah seorang perempuan, putri baginda Rasulullah, hampir tiap malam ziarah ke Baqi'il Gharqad. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dengerin, Sayyidatuna Fatimah perempuan itu ziarah ke Baqi'il Gharqad hampir tiap malam. Ibaratnya kita ziarah ke Karet Bifak setiap malam. Pernah nggak ziarah ke Karet Bifak setiap malam? Kamu? Ya kan tinggal lurus doang kan? Karet Bifak tinggal lurus doang nggak? Pernah nggak? Atau agak mudaan dikit yang serba merah. Sayyidatuna Fatimah setiap malam ziarah. Sayyidatuna Fatimah perempuan setiap malam ziarah ke Baqi'il Gharqad. Kita yang laki-laki gitu sering kayak Karet Bifak. Siang setiap hari Jumat. Tapi Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah setiap malam. Masya Allah, itu Masya Allah. Kalau itu Baqi'il Gharqad nggak ada jagaan, langsung ke kuburan. Masya Allah. Allahu Akbar. Apakah Sayyidatuna Fatimah disebut dengan musyrik? Pimpinan surga dari kelompok wanita, apakah beliau musyrik? Kemudian Sayyidatuna Aisyah, ibunya kaum beriman, ummahatul mukminin, yang baginda Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kemudian disebut musyrik, kafir. Naudzubillah. Yang tahu tentang tauhid mereka dan yang mengajarkan tauhid kepada kita adalah mereka. Gitu. Kama yalghatu bihi haulail mukaffiruna wal mudilluna. Sebagaimana banyak orang yang mengkafiri. Bukan orang kafir, orang banyak mengkafiri. Dia muslim, tapi banyak sekali mengkafiri kaum muslimin yang ziarah. Pokoknya ini orang muslim ziarah dia kafir. Pas orang muslim maulidan dia kafir. Orang muslim dia tahlilan ke astagfirullah. Takfir namanya. Orang-orang yang sering mengkafirkan. Sebagaimana salahnya mereka orang yang sering mengkafirkan dan orang yang menyesatkan. Seakan hukum buat mereka sesat, bid'ah, syirik, haram, sesat, bid'ah, syirik, haram, sesat, bid'ah, syirik, haram. Udah gitu. Enggak pernah belajar tentang hukum wajib, hukum sunnah dan yang lainnya. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha wa man kaidaha lam yakunu mimman yahjuluna syirka wala ma yamuttu ilaih. Maka sesungguhnya Sayyidatuna Aisyah dan orang yang menyaksikan Sayyidatuna Aisyah, siapa? Para sahabat, mereka enggak pernah bodoh dengan kesyirikan. Mana mungkin mereka bodoh dengan kesyirikan? Mereka yang mengajarkan iman. Yang pertama kali baginda Rasulullah ajarkan tentang keimanan, istrinya dulu. Istrinya dulu yang pertama kali baginda Rasulullah ajarkan tentang keimanan, tentang ilmu, tentang semua disiplinan keilmuan sebelum para sahabat. Istrinya dulu. Dahulu kala Sayyidatuna Khadijah dia dulu sebelum yang lain. Kemudian baru anak-anaknya Sayyidatuna Fatimah, Zainul Ruqayyah, Mughirah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama kali yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah nikah. Otomatis tugas pertama yang beliau dakwahi siapa? Istrinya. Kemudian sahabatnya. Terus lagi dan terus lagi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian apakah ada orang zaman sekarang mengatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah mengajarkan kesyirikan? Nauzubillah min dzalik. Cuma teganya kalau ada orang menyatakan Sayyidatuna Aisyah enggak syirik tapi mengajarkan kesyirikan atau sedikit menuju kesyirikan, la haula wala quwwata illa billah. Orang yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW
Tanya Rasul, apa sesungguhnya laki yang engkau cintai? Laki-laki yang paling engkau cintai siapa ya Rasulullah? Buki, bapaknya engkau. Siapa? Anti. Kalau dari kawan perempuan siapa? Engkau. Insya Allah. Rasul dengan ucapan yang jelas. Min lafzin sharih, dengan lafaz yang sangat kuat dan nyata. Sayyidina Abu Bakar lah orang yang pertama kali dicintai oleh Sayyidina Rasul, dan kaum perempuannya siapa? Sayyidatuna Aisyah. Dan itu kan sepeninggal Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nikahnya Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah jauh sepeninggal Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu ketika beliau dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Rasul belum nikah dengan yang lain. Sepeninggal Sayyidatuna Khadijah baru ketika itu diwahyukan oleh Allah untuk nikah dengan yang lain. Fal qissatu tadma'u haula'i wa tathbutu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi ummatihi fi qabrihi hatta ba'da wafatih. Kisah seperti ini membuat aliran air mata dengan derasnya jemaah. Kita bawa kisah seperti ini, baginda Rasulullah ini beliau sangat perhatian kepada umatnya di dalam kuburnya beliau sampai sepeninggalnya beliau belum sangat peduli kepada kita. Sampai beliau meninggal dunia, beliau pedulinya kepada umatnya. Siapa yang ziarah ke Rasulullah, pasti dikasih oleh Rasulullah. Siapa yang ziarah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niatan yang ada, Allah bakal beri. Wa thabata anna ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalilnya bahwa Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, beliau pernah berkata, kuntu adkhulu baiti alladhi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masuk ke rumahku yang di situ ada Rasulullah Muhammad. Maksudnya kubur Rasulullah Muhammad. Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah masih tetap di situ. Sayyidatuna Aisyah masih tetap di situ. Tinggal di situ. Walaupun udah berbentuk kubur Rasulullah Muhammad. Gak lama siapa yang meninggal? Sayyidina Abu Bakar. Dan dikuburkan di sisi Rasulullah Muhammad. Kuntu adkhulu baiti alladhi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku masuk yang di mana di situ ada jasad Rasulullah. Wa abi, dan ada jasad bapakku Sayyidina Abu Bakar. Fa'adha' thawbi, aku lepaskan buka bajuku. Kenapa? Di situ Rasulullah sebagai suaminya, Sayyidina Abu Bakar sebagai bapaknya. Boleh enggak beliau ibaratnya pakai baju biasa? Boleh. Ini istrinya Sayyidatuna Aisyah. Ini istrinya Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah Muhammad, dan beliau anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fa'aqulu, sampai Sayyidatina Aisyah berkata, inna ma huwa zawji wa abi, kan ini suamiku Rasulullah dan ini adalah bapakku. Falamma dufina Umar ma'ahum, tatkala Sayyidina Umar dikuburkan di situ di sisi Sayyidina Abu Bakar, dengerin, tatkala Sayyidina Umar dikuburkan di situ, fa wallah, demi Allah, ma dakhaltu, aku enggak pernah masuk lagi ke situ. Aku enggak pernah masuk ke situ lagi. Illa wa ana masjudatun aliyya thiyabi hayyan min Umar. Kecuali kalau aku masuk di situ lagi, di kamarku di itu lagi, karena di situ ada Umar, bajuku aku semua aku pakai, aku melorotkan semua pakaian-pakaianku. Kenapa? Karena malu di situ ada Umar, katanya. Sama kuburan aja masih malu Sayyidatuna Aisyah. Jamaah, ini kan kuburan Sayyidina Umar. Malunya luar biasa. Akhirnya tuh beliau ketika masuk di situ semua tubuhnya ditutup panjang. Sebelum Sayyidina Umar dikuburkan biasa aja pakaiannya. Kenapa? Innamu huwa zawji wa abi. Kan ini kan suamiku dan ini adalah bapakku. Boleh enggak? Boleh. Ini bisa dipahami enggak dari Sayyidatuna Aisyah dalam ucapannya? Betul. Walam ta'mal Aisyah radhiyallahu anha hadza batilan.
Sayyidatuna Aisyah tidak pernah melakukan kebatilan. Apakah ini namanya batil? Saking malunya Sayyidatuna Aisyah, di situ ada kubur Sayyidina Umar, beliau tutup semua tubuhnya. Bal yata'alamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi ya'lamuna man huwa 'inda quburihim. Bahkan Sayyidatuna Aisyah sangat tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tahu bahwa Rasulullah ada di sisi mereka. Sangat-sangat tahu. Sangat-sangat tahu. Apakah dikatakan emang Sayyidatuna Aisyah enggak tahu? Sangat tahu ini kuburan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Makanya beliau menjaga pakaiannya. Padahal itu kuburan Sayyidina Umar. Namanya kuburan kan seakan menurut kita boleh-boleh aja terbuka, tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah? Malah tertutup pakaiannya. Malu di situ karena ada Sayyidina Umar. Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam Sayyidatuna Aisyah. Gitu. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma arsalahu lil Yamani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus beliau ke Yaman. Ke Yaman kali itu banyak sekali ulamanya. Dan Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'adz kalangan ulamanya sahabat. Jadi itu Sayyidina Mu'adz di antara ulamanya di kalangan sahabat Rasulullah. Makanya Rasulullah panggil Sayyidina Mu'adz untuk dakwah di Yaman. Enggak kacang-kacangan, enggak sahabat-sahabat biasa yang Rasulullah pilih Sayyidina Mu'adz. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal di antara ulamanya sahabat. Kenapa dikatakan? Karena di Yaman banyak ulama. Dan ini zaman Rasulullah, Yaman udah terkenal dengan banyaknya ulama. Tatkala baginda Rasulullah mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, la'allaka an tamurra bi qabri wa masjidi. Bisa jadi engkau bakal melintasi kuburku dan masjidku. Jadi ketika Sayyidina Rasul mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal, enggak lama Rasulullah meninggal. Dukanya Sayyidina Mu'adz, Allah sepeninggal dakwah akhirnya benar apa kata Sayyidina Rasul. Nanti engkau Mu'adz ketemu aku lagi, aku udah di dalam keadaan di dalam kubur. Lihat. Nanti engkau bakal ketemu lagi, aku udah meninggal dunia, wahai Mu'adz. Benar. Dalam sabda Rasulullah, la'allaka an tamurra qabri wa masjidi. Nanti engkau bakal melintasi kuburanku dan masjidku. Nanti engkau dakwah sepulang dari Yaman, engkau melihat aku tidak dalam keadaan hidup lagi, aku udah meninggal dunia. Enggak ketemu lagi. Allahu akbar. Enggak lama fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama Rasulullah meninggal. Allah akbar. Ucapan kalamun la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apakah ini ucapan-ucapan enggak bermakna? Ucapan baginda Rasulullah jangankan ucapan besok, ucapan nanti surga udah diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Padahal surga kapan dan kapan? Neraka kapan dan kapan? Masih sangat jauh sudah diungkapkan oleh baginda Rasul Muhammad. Apalagi urusan besok gampang buat Rasulullah Muhammad. Wajah Mu'adzun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bakian setelah dakwah dari Yaman, berhasil dakwah di Yaman, banyak ketika itu orang-orang Yaman masuk Islam. Datanglah Sayyidina Mu'adz ke kubur Nabi Muhammad, nangis. Ingat akan pesan Nabi Muhammad. Nanti engkau datang kemari, engkau melintasi kuburku. Nangis, ya Allah, ya Rasulullah. Sadaq kalamak ya Rasulullah. Benar ucapan engkau ya Rasulullah. Wa syahadahu Umar bin Al-Khattab ala hadzal hal. Dan ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke kubur Rasulullah dalam keadaan nangis, dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar belum meninggal. Lihat, Sayyidina Umar ketika itu kan kekhalifahan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu sebelum Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar memimpin khalifah 2 tahun. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar.
dengan meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wajarat bayanu ma'adatul ma'adatat. Akhirnya terjadilah perbincangan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidatuna Mu'adz bin Jabal. Kama rawaha Zaid bin Aslam an Abi. Dan perbincangan ini antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari bapaknya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu sandaran hukum. Sayyidina Zaid dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal sandaran hukum. Perlu ditulis. Enggak seperti ucapan kita. Ya, tapi terkadang banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, antara misalnya Habib Ali Kuitang dengan Habib Abu Bakar Segaf ketika berbicara ada yang nulis. Ya kan? Ketika aku berada di Kuitang, aku pernah mendengarkan Habib Abu Bakar Segaf Gresik berbicara dengan Habib Ali. Seperti ini nih. Sebagaimana mereka para tabi'in mendengarkan ucapan sahabat dengan sahabat. Para tabi'in mendengarkan para tabi'in. Demikian tradisi mereka para ulama-ulama saleh. Kalau melihat dan mendengar di antara para ulama berkata, ditulis. Nah itu kan di antara tulisan-tulisan yang ada banyak sekali. Ada min kalam al-Habib Abu Bakar Siddiq, min kalam al-Habib Abu Bakar Gresik. Di antara ucapan al-Habib Abu Bakar Siddiq Segaf itu banyak sekali ucapan-ucapannya. Dan itu beliau banyak nulis, di mana beliau berjumpa dengan Habib ini, dengan ulama ini, dapat ijazah ini, dapat perkataan dari ulama ini, dari Habib ini. Gitu. Jadi di kalangan mereka para ulama tradisi seperti ini masih ada dan masih banyak. Ada di antaranya Habib Salim bin Hafiz mempunyai kitab namanya Minhatul Ilah. Itu di mana beliau belajar sama siapa disebut, guru-gurunya ada 200-an orang disebut, wiridan-wiridan yang beliau dapat dari masing-masing guru disebut. Bahkan pada harinya, hari di mana aku berjumpa dengan guruku ini di sini pada waktu ini disebut dengan jelas. Banyak kitab-kitab juga yang dikarang oleh Imam Ali Habsyi, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu banyak sekali mereka para ulama-ulama saleh menceritakan tentang gurunya. Di antaranya yang terakhir adalah Habib Ali bin Husain Al-Attas. Kitabnya kitab Tajul A'ras. Itu Manaqib Al-Habib Saleh Al-Attas. Itu Manaqib Al-Habib Saleh Al-Attas. Itu diungkapkan oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungar dengan kitabnya yang namanya kitab Tajul A'ras. Dulu diajarin tuh kitab Tajul A'ras oleh Mu'allim Syafi'i Adzami. Waktu-waktu saya masih ngaji sama Mu'allim Syafi'i Adzami, itu Mu'allim ngajarin kitab Tajul A'ras. Sekarang saya belum dengar lagi orang yang membaca kitab Tajul A'ras. Itu belum dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tradisi mereka para ulama betul-betul mentradisikan apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Perbincangan para tokoh ditulis. Ya jamaah. Perbincangan para tokoh ditulis, diabadikan. Gitu. Makanya kan zaman sekarang banyak sekali berbicara tentang misalnya Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kan ditulis oleh murid-muridnya. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya melakukan ini ketika doa, munajat ini dan sebagainya ditulis oleh murid-muridnya dan diabadikan. Ada di antaranya salah satu karangan Sunan Kalijaga yang namanya Suluk Linglong. Itu kan perjalanan beliau untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Ditulis dan sekarang dikembangkan oleh pecinta-pecintanya Thariqah Sunan Kalijaga. Suluk Linglong. Linglong puyeng bingung karena perjalanan awal dia untuk mencari Allah atau yang disebut dengan jalan menuju Tuhan itu banyak sekali kontroversinya. Tapi setelah menjumpai yang disebut dengan Sunan Bonang, tetaplah beliau untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Sunan Bonang sebagai Syekhul Fatah. Syekhul Fatahnya Sunan Kalijaga. Itu banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan ini. Ya, yang dengan berkaitan dengan ini. Jangankan si sahabat, ulama aja banyak bumbuin sejarah, banyak diungkap, apalagi ini sahabat Rasulullah. Kalau misalnya ada orang mengatakan mana dalilnya, ya Allah dalilnya mana? Ketinggalan jauh ente, kereta udah kemana-mana, udah ke Bekasi, ente masih di Kemayoran aja.
masih di Tanah Abang aja. Kereta udah di Bekasi. Ada yang di Bekasi bahkan udah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni orang yang kena musibah kereta kemarin. Amin ya Rabbi. Muslimin semuanya Allah ampuni dosanya. Semuanya Allah ampuni yang kaum muslimin. Al-Fatihah. Qala kharaja Umar ila al-masjid fa wajada Mu'adz bin Jabal. Nah ini. Bapaknya Zaid bin Aslam ketika melihat Sayyidina Umar ke masjid berjumpa dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ke masjid maksudnya Masjid Nabawi. Melihat sahabat yang lain melihat, oh insyaallah ini perkara besar, dua sahabat besar berjumpa. Ibarat kalau misalnya zaman sekarang diapain? Diabadikan dengan potret dan sebagainya. Gitu, diabadikan tak. Kali ini kan dengan kekuatan dan tentang tulisan mereka. Gitu. Kemudian fawajada Mu'adz bin Jabal 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki. Ketika Sayyidina Umar melihat Sayyidina Mu'adz bin Jabal di sisi kubur Rasulullah, lagi ziarah ke kubur Rasulullah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal nangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar setelah ziarah, "Qala ma yubkika?" Wahai Mu'adz, apa yang membuat engkau nangis? Ma yubkik? Qala haditsun sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yasiru minar riya' syirkun. Lantaran ada hadis yang aku pernah dengar langsung dari Rasulullah, sedikit perkara riya adalah syirik. Aku nangis, aku takut, aku riya. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sedikit dari perkara riya itu kan mau dilihat orang. Apa namanya? Dalam satu ucapan orang-orang sekarang, pamer, mau dilihat orang aja, mau dilihat orang, sholatnya biar dilihat orang. Segala sesuatu aktivitas amal ibadah biar dilihat orang, bukan karena Allah. Itu syirik. Kalau sedikit aja beli ingat dari ucapan Rasulullah, al-yasiru minar riya' syirkun. Perkara sedikit dari riya' syirik. Nangis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ingat ucapan Rasulullah Muhammad. Gal hakim sahihun wa la yahfad lahu ilm. Kemudian Al-Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini hadis sahih kedudukannya. Ini pendapat para ahli hadis. Apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ingat dengan sabda Rasulullah, sabda Rasulnya adalah sahih. Dan beliau tidak ingat apakah ada kekurangannya, artinya tidak ada kekurangannya dalam hadis tersebut. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disesuaikan apa dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi sama. Al-Imam Adz-Dzahabi beliau mengatakan ini hadis sahih. Berarti kalau sahih dijadikan sumber hukum. Faqala sahihun wa la illata lahu. Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan ini hadis sahih dan tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya. Kalau misalnya ada orang menyatakan, oh ini palsu, astagfirullahaladzim. Para penulis hadis menyatakan ini hadis sahih. Ya hadis sahih, ya hadis sahih. Diabadikan dalam tulisan-tulisan mereka. Para penulis-penulis hadis dan dijadikan sumber hukum. Kemudian ada orang sekarang menyatakan mana hadisnya, mana dalilnya. Astagfirullahaladzim. Capek dah. Dalilnya udah terpampang sudah 1400 tahun yang lalu. Kemudian zaman sekarang ada orang menyatakan mana dalilnya. Aku nggak tahu tuh, nggak ngaji. Bagaimana mau tahu? Nggak berkata, nggak bertanya dengan mereka para ulama dan nggak membuka syariatul Islam dengan lebih dalam lagi. Waqala al-Mundhiri, al-Imam al-Mundhiri beliau menyatakan ini salah satu pakar hadis. Ulama hadis namanya al-Imam al-Mundhiri. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini dikatakan oleh Imam al-Mundhiri, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi, Imam Baihaqi, wal Hakim dan Imam al-Hakim. Dan bahkan Imam al-Hakim menyatakan waqala sahihun wa la illata lahu. Ini hadis sahih dan tidak ada kekurangannya. Titik. Ulama hadis menyatakan enggak ada kekurangannya. Kenapa harus kita komen? Dikatakan mana dalilnya, Masya Allah. Wa garahu ani al-Mundhiri, dan bahkan juga ditetapkan oleh Imam al-Mundhiri bahwa hadis ini juga hadis sahih. Apalagi yang kita tunggu?
Ini hadisnya dalil dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Sayyidina Rasul mengamanatkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk berangkat ke Yaman. Setelah itu, wala'alaka an tamurra gabri wa masjidi. Setelah itu engkau melintasi kuburanku, aku tidak dalam keadaan hidup, dan masjidku ini. Artinya apa? Setelah engkau dakwah, ziarah ke aku. Itu maksudnya. Paham nggak jemaah? Abis engkau dakwah, ziarah ke aku. Jadi la haula wala quwata illa billah, kita nggak tahu tentang konsep falsafahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melakukan aktivitas, kembali ke Rasulullah Muhammad. Bahkan Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, beliau di Irak, jauh beliau untuk ziarah ke Rasulullah. Sayyidina Ahmad bin Hanbal ini di antara ulama, sang penulis hadis, alim besar, kutub gitu, mempunyai wilayah besar dan mempunyai kekuatan besar dalam ilmu fikih. Dan beliau di antara 4 mazhab yang ada setelah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Itu setiap harinya di pagi hari beliau ngirim ruhnya beliau untuk Rasulullah. Di pagi hari, Allah, aku merindukan kubur Rasulullah. Seakan membayang-bayangin ke kubur Rasulullah. Sekarang ini aku lagi bayang-bayangin ke kubur Rasulullah. Aku lagi mencium kubur Rasulullah. Aku mencium nisan Rasulullah. Bayang-bayang setiap hari bayang-bayang. Ketika beliau ziarah ke kubur Rasulullah, beliau berkata, yaitu Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, wal an fi daulatil ashbahi qad hadarna. Sekarang ya Rasulullah, aku benar-benar hadir di hadapan engkau. Kemarin-kemarin yang aku kirimkan adalah ruh aku, karena rindunya aku kepada engkau ya Rasulullah. Nah, kita ini boleh tuh ngamalin yang kayak begitu, biar setiap hari kita bisa ziarah Rasulullah. Bangun tidur, kapan aja, ya ingat aja Rasulullah. Sekarang saya lagi di Raudhah, sekarang saya lagi ziarah Rasulullah. Kalau kita lagi ngikutin kayak begitu, tega kita berbuat maksiat. Tega gak kemudian kita ngomong-ngomong yang gak benar, ngejelekin orang. Kita lagi di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hati selalu berkembang. Iya, itu. Hati selalu berkembang dengan Rasulullah Muhammad. Rasul pagi siang sore Rasul, pagi siang sore malam Rasul, pagi siang sore malam. Mau tidur seperti itu. Ulama-ulama kita kalau mau tidur tuh salam dulu kepada para wali. Saya diajarkan ada, tapi jamaah jangan ngamalin aja dulu, jangan. Ini kan ilmu aja dulu. Jangan buat jamaah. Itu dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah sebelum tidur. Nih nanti kalau misalnya jamaah ngajarin orang nanti disebut bid'ah nih. Kan bacaan tidur bismillahirrahmanirrahim ya bismika. Amut kan jadi ini lagi, nah, jangan aja dulu. Ini cuma sekedar jamaah tahu aja dulu. Sebelum tidur, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Syekh Syarif Hidayatullah, Assalamualaikum ya Sultan Hasanuddin. Kalau misalnya ada orang dengar seperti ini, syirik bid'ah. Bukan baca bismillahirrahmanirrahim wa bismika. Amut kenapa jadi baca itu? Waduh, jangan dulu. Ini untuk saya aja dulu jamaah. Nanti kalau udah kira-kira kuat, ambil dah ini. Thariqah yang model kayak gini, thariqah yang model kayak gini. Gitu. Tapi kalau saya pribadi bodo amat. Dalilnya udah ada berkebanyakan. Malah saya lebih girang kalau misalnya ada orang nanya kepada saya, "Kenapa engkau membaca itu?" Ibarat tuh kuburan si Urugin. Dalil saya bakal kasih nih dengan banyaknya. Ente percaya, ente muslim, enggak percaya, ana khawatir ente kafir atau munafik. Yang enggak percaya dengan dalil hanya orang munafik, orang kafir yang enggak percaya dengan dalil. Betul enggak jemaah? Baginda Rasulullah udah menolong pamannya sendiri. Udah dia bikin jeblosan, kemudian dia jatuh. Rasulullah yang ambil tangannya, menyelamatkan. Ketika udah di atas, apa kata pamannya? Sungguh hebat. Sungguh hebat. Apa? Sungguh hebat apa? Sihir engkau ya Muhammad. Disebut dengan sungguh hebat sihir engkau ya Muhammad. Kalau menurut kita kurang ajar banget loh. Gue udah nolongin lo, gue dibilang tukang sihir. Tapi Nabi Muhammad senyum. Tetap mendoain, nggak gimana-gimana. Makanya ada dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiw wa tab ma'aghna anhu wa ma kasab sayasla naru wa maratu hammalatal, disebut bahkan istrinya. Allah yang langsung nyebut tentang keburukan wa maratu hammalatal hatab, istrinya sang pembawa kayu bakar.
Allahu Akbar. Udah mutlak distempel oleh Allah, ini orang nggak benar. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak sekali pecinta siapa? Abu Lahab. Banyak gak? Banyak sekali, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Udah ketahuan baginda Rasul dengan benarnya, tetap aja orang pada bandel. Wali-wali kita itu dengan kekuatan karomah dulu, kelihatan nampak karomahnya, tetap orang nggak percaya juga. Nampak karomahnya tuh, karomahnya nampak, tetap orang nggak percaya juga. Ini mah buatan kiai, buatan Habib, buatan Habib. Dia sendiri besok mau lakuin lagi nggak bisa lagi, ya kan? Tuh kiai itu Habib dia mau ngelakuin lagi besok nggak bisa lagi. Emang karomah kan amrun khaliqul adah, sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Nggak bisa dia lakuin lagi udah. Dia mau terbang lagi nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu namanya karomah. Gitu. Bukan buat-buatan, bukan buat-buatan. Nah sampai sini khazanah kita makin kuat lagi. Ya, semakin ngaji, khazanah keilmuan dan wawasan kita tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah lewat mereka para aulia dan ulamanya semakin kuat dan menghunjam di dalam kepribadian kita insyaallah. Dan kalau dengan seperti itu berarti kan dengan banyaknya jalan keluar. Tidak ada kesulitan hidup kita karena di situ ada Rasulullah Muhammad. Kenapa harus pusing? Hadirkan diri kita dengan Rasulullah Muhammad. Ekonomi kita susah, politik kita susah, semuanya kita susah. Hadirkan Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad. Ini jalan keluarnya. Paham gak jemaah? Kan ini udah pengajian kita udah berapa tahun. Hadirkan Nabi Muhammad. Di antara inti dari pengajian yang sekarang saya bahas ini, hadirkan Nabi Muhammad. Hadirkan. Belum dalamin lagi dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Belum dalamin lagi. Bakal tuh dalam. Sumur semakin kita ambil tanahnya semakin dalam enggak? Atau semakin dangkal? Makin dangkal atau dalam? Kata siapa dalam? Karena sampai diambil. Ini juga sama ilmu cinta Rasulullah. Kita sebut nama Nabi Muhammad, kita dakwah Nabi Muhammad, kita baca salat Nabi Muhammad, kita tahu keluarga, para sahabat, pecinta Nabi Muhammad, terus lagi. Itu kan dalamin syariat Islam. Kita menjalankan sunnah, masya Allah, pakai siwak, pakai minyak wangi, sayang kepada sesama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, dakwah sayang kepada sesama muslim. Itu diantara perkara sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Itu mendalami rasa cinta kita ke Nabi. Makin dalam nanti. Semakin dalam, semakin nikmat nanti. Semakin orang makin dalam mahabbahnya ke Nabi Muhammad semakin asik. Ngapain dia hidup? Jadi bahkan kalau udah nggak terus, aku cinta di alam dunia karena memang aku bermesraan dengan Nabi besar Muhammad. Pagi, sore, dan malamku aku selalu dengan Nabi Muhammad. Dakwanya mereka makin terus. Kenapa? Dengan Nabi Muhammad. Bayangkan kita kalau dengan Nabi Muhammad, pernah gak kita kemudian males melempem, nggak usah Nabi Muhammad deh. Calon istri Acong namanya Acing. Kemudian Acing bilang, wahai Acong, engkau ngaji deh di Tanah Abang. Nanti bulan depan ngelamar saya. Pasti ngaji gak? Kalau perlu tuh andaikan disuruh ngaji ke jangankan Tanah Abang, Surabaya jalan kaki mau, betul gak? Sebulan disuruh ngelamar. Dan ngelamarnya nggak usah pakai bawa-bawaan, masya Allah. Beruntung nggak? Ini nabi. Coba kita bisa bayangkan nabi lebih dari segala galanya, lebih dari rangkaian hidup dan matinya kita, lebih dari rangkaian hidup dan matinya kita. Nabi Muhammad. Ini adanya alam lantaran Nabi Muhammad. Ini jasad semuanya lantaran berkahnya Nabi Muhammad.
Nggak bisa kita bayangkan. Terus Allahumma sholli alaihi wasallam. Terus cintai keluarganya Nabi, cintai sahabatnya Nabi, ulamanya Nabi, umatnya Nabi. Jangan pernah berpisah dengan mereka, para kaum solehin. Ini ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya untuk mendalami mahabbatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat gak? Terus kaum muslimin kenapa berada di pinggiran? Karena nggak ngikutin nabinya. Kaum muslimin banyak di pinggiran, maksudnya pinggiran bukan pinggiran real, pinggiran ilmunya terpinggir, amalnya terpinggir. Iya, jelas karena nggak ngikutin Nabi Muhammad. Coba kalau ngikutin Nabi Muhammad, menjadi wibawa kaum muslimin. Terjatuhnya kaum muslimin lantaran mereka jauh dari Nabi Muhammad. Coba ingetin kuburannya Nabi, udah ingetin kuburannya Nabi, ingetin. Nggak bisa, udah ingetin guru. Mau disuruh ingetin Nabi, saya bingung ya. Mau ingetin Nabi, bingung gimana Nabi, udah ingetin guru. Jalan menuju Rasul itu adalah guru, ingetin adalah guru. Terus gimana? Syirik gak? Jalanin aja dulu, syirik lagi. Sekarang kita lagi ajarin bilang syirik lagi. Kalau misalnya syirik berarti Sayyidatuna Aisyah dari awal syirik dong, mengajarkan. Ingat, lihat kuburnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang ngajarin beliau? Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya beliau singgah di kuburan siapa? Nabi Allah Musa. Di tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Itu Nabi Muhammad. Sementara beliau jauh lebih agung daripada Nabi Allah Musa dan dari Nabi Allah Isa. Apalagi kita nih. Ya jamaah. Sampai sini bisa paham? Amalin. Sebentar aja pagi hari kita ingat Rasulullah, udah. Apa susahnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam siang, sore, begitu juga malam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salat pakai itu gak? Kalau enggak ya enggak sah salatnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kan ngucapin salam. Kalau misalnya ada orang mengatakan ngucapin salam itu adalah bid'ah, salat ada dalam rangkanya di situ. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang bid'ah. Sementara doa tahiyat ketiga atau tahiyat keempat, tahiyatul mubarak. Tahiyat apa? Ketiga atau keempat? Ayat akhir, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Maka dikatakan oleh ulama fikih, rukun di antara rukun salat membaca apa? Salat kepada Nabi Muhammad. Aneh kalau misalnya ada orang menyatakan kemudian bid'ah, ini rukun salat. Kalau orang enggak menjalankan seperti ini berarti fala salatalah, berarti salatnya enggak sah. Enggak diterima. Bisa paham jemaah? Apakah sesuatu yang kemudian keluar dalam perkara sholat kemudian benar? Justru perkara keluar dari sholat enggak benar. Yang ada dalam perkara sholat itu adalah benar. Sholat kepada Nabi Muhammad ada dalam perkara sholat. Mustahil orang yang menyatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah kemudian disebut bid'ah, syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Itu kan dilakukan hanya Rasulullah masih hidup. Kita sholat Rasulullah yang meninggal atau masih hidup? Meninggal. Zaman sekarang ya Rasulullah udah meninggal. Assalamualaikum. Ucapannya langsung khitab kepada Rasulullah Muhammad. Ya sampai sini mudah-mudahan itu bisa dipahami. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bismillah.